102,6 FM Saturasi Suara Satu Kata Penumbang Nafas di Selalu di Hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial Suara Islami. Kali ini bersama Bapak Profesor Yasir Nasution yang telah hadir di studio kita. Kita mengupas dan berdiskusi tentang nilai-nilai budaya Mandailing Natal yang tentunya kita berharap bahwa bisa kita jalankan atau kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Pak, kita lanjut untuk tadi ngobrol-ngobrol kita ini. Ternyata cukup asik sekali bahwa kehadiran Islam ke Bumi Gordang 9 ini oleh budaya Mandailing itu tidak pernah berbenturan tentunya, karena memang sudah nilai-nilai itu juga bersamaan, matching ya, artinya dengan Islam itu ada payas rohamu, kemudian juga payas lingkunganmu. Nah, dalam dalam ajaran agama Islam kita terhadap budaya Mandailing Natal dalam kehidupan sosial kita, bagaimana Bapak melihat ini dalam kehidupan sosial kita di masyarakat Mandailing Natal, Mandailing lah. Ya, kita bicara dari nilai dasarnya. Nilai dasar ya Pak. Nanti prakteknya baru kita bahas. Ya, oke. Nilai dasarnya. Nilai dasarnya itu nilai kesesuaian ya, antara Islam dan budaya dan nilai-nilai dasar budaya kita. Tadi kita sudah bicara tentang Podana 5. Ya. Itu tidak ada yang bisa membantah itu. Bahwa apa yang di Podana 5 itu, itulah isi etika Islam dalam bermasyarakat. Kemudian ditunjukkan pula lagi oleh Dalian Natolu. Ada Mora Kaanggi, di mana masing-masing pihak itu punya hak dan kewajiban. Ya. Dan itu match juga dengan Islam. Dalam Islamnya seperti apa Pak misalnya? Kewajiban dan hak itu gitu. Kewajiban dan hak itulah yang nanti akan saling mengisi kan? Iya. Tapi bahwa pola hubungan antara seseorang dengan mertuanya, seorang perempuan dengan mertuanya, juga seorang dengan mertuanya itu diatur begitu apik dalam Islam sesuai dengan apa yang ada di budaya kita. Yeah. Jadi ketika ini masuk ke Mandailing, terus saya katakan tadi orang Mandailing tidak merasa keluar dari Mandailingnya. Iya. Meskipun memeluk agama Islam itu tidak keluar dari kebiasaan dan lingkungannya gitu. Mandailing masih tetap martutur, tetap akhlak, budaya, sopan santun. Iya. Sesuai dengan nadung dimiliki dia sebelumnya. Iya betul. Mulai ada yang terasa benturan ini tuh hal-hal yang sifatnya penyembahan. Meralih. Nah, sebelumnya tuh animis menyembah roh, kembali kepada yang Maha Esa. Dan didukung lagi oleh tradisi-tradisi pengobatan yang biasanya dipegang oleh tokoh-tokoh adat. Iya. Dan datanglah tokoh-tokoh agama, ulama-ulama juga mempunyai tradisi pengobatan itu. Iya. Jadi ini semua match gitu ya, bukan hanya di Mandailing, sebenarnya di Jawa juga begitu. Di Jawa juga begitu oleh Wali Songo yang apa gitu Pak ya. Mula-mula kan kalau di Jawa seperti orang-orang Arab yang datang itu kan pedagang. Iya Pak. Pedagang datang mereka ke Jawa bagian utara seperti di Demak dan lain-lain. Orang Muslim yang datang itu, pedagang-pedagang itu bersih. Punya tradisi yang baik, sopan tata keramanya kepada pelanggan-pelanggannya, dan tidak mau menipu. Jujur. Iya. Komunikasi inilah yang berlangsung terus saling menguntungkan. Iya. Dan biasanya pedagang-pedagang Arab yang datang ke Jawa itu, kalau mereka punya keuntungan yang lebih besar, biasanya pada malam Jumat mereka undang semua pelanggannya makan bersama. Ada syukuran istilahnya. Syukuran mereka yang menanggung. Iya. Inilah yang membuat tertarik para pelanggan-pelanggan mereka, orang Arab ini. Begini apa? Bagaimana mereka apa? Agama bagaimana? Mulailah tertarik gitu ya. Tertarik pelan-pelan dengan perilaku. Kemudian lama-lama jadi simpati gitu. Kalau sudah simpati, sudah kadang-kadang pedagang Arab itu berdiam di Demak itu tidak hanya sekali 2 hari tapi berminggu atau berbulan. Mulailah tertarik
ingin menikah, itulah terjadi Ya, ada asimilasi. timbul rasa cinta, kemudian rasa kasih sayang itu diantara samanya. Oke, Pak, kita kembali ke Mandailing Natal. Sebenarnya dalam kehidupan sosial kita seperti apa, Pak, di Mandailing ini? Kalau misalnya dari adat budaya kita itu tadi ada partuturan, kemudian ada itu semua, itu dalam Islam juga begitu diajarkan ya. Iya, respect terhadap mertua, gitu ya, Pak. sayang terhadap menantu. Itu kan dicontohkan oleh Rasulullah ya. Dan itu yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama yang datang membawa itu. Itu yang menarik perhatian. Mirip dengan di Jawa, ketika masyarakatnya sudah mulai, akhirnya raja-raja pun tertarik juga begitu kan? Iya. Tertarik juga, mulailah ada komunikasi, lalu raja-raja pun mulailah masuk Islam. Jadi Setelah Islam masuk ke istana, yang lainnya sudah mudah saja semua. Kan? Gitu ya. Ini bergulir. Nah, kalau di Mandailing dulu seperti apa gitu, Pak? Seperti apa masuknya dulu dalam sejarah barangkali masuknya Islam yang dibawakan oleh mungkin dari Sumatera Barat atau apa gitu oleh Tuan Kurau, itu gambarannya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Itu Tuan Kurau menurut yang saya baca itu sudah proses berikut. Proses berikut. Awalnya yang tadi itu soft penetration, penetrasi yang lembut. Ya. Kalau Tuan Kurau sudah ada ajaran-ajaran yang lebih keras, sudah halal haram saja terus gitu kan? Halal haram ya, itu ya. Maka ada kadang-kadang bentuk, maka perang pendiri itu dari lantrik ya. Bercampur antara pengusir Belanda dan mempertahankan tradisi ya. Tapi yang sebelumnya yang datang itu yang membuat masyarakat Mandailing itu nyaman dan tidak merasa keluar dari Mandailing itu ya, Pak. Tapi sekarang bagaimana Bapak melihat itu dalam zaman sekarang ini, dalam kehidupan kita? Ini yang masih berdasar pada nilai-nilai Islam itu bagaimana, Pak? Saya kira semua budaya akan mengalami hal yang sama. Ya. Karena penetrasi dari globalisasi, hukum globalisasi adalah siapa yang kuat yang menang. Ya. Karena kuatnya negara-negara Barat dengan tradisi-tradisi sekularnya, ini mudah masuk ke budaya kita. Ya. Bukan hanya Mandailing. Kita di Indonesia, Indonesia ya. Aceh Jawa juga ya. Diserang Minang juga masuklah itu. Dan itu lama-lama bisa mengikis warisan budaya yang ada itu. Kalau ini kita biarkan dan tidak kita pedulikan, lama-lama saya teringat tadi syair dari Ahmad Syauqi begitu. Ya. Suatu umat itu bisa eksis terus kalau mereka masih mempertahankan nilai-nilai itu ya. Tapi kalau nilai-nilai itu sudah mulai kita buang satu persatu, ya. Kita tidak perlu lagi tolong-menolong, yang penting keegoan dan sifat-sifat individualisme itu ya. Individualisme yang kita bangun, kita akan kehabisan. Kalau budaya kita sudah habis, kita tidak sadar nanti yang menguasai kita sudah orang lain. Iya.